Selamat pagi, saya Dwi Tanti Vidina Suno. Saya dari kelas 2C dengan NIM E1D019070. Saya merupakan mahasiswi Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat dan lifestyle baru masyarakat sesuai protokol kesehatan. Nah, langsung saja ke topiknya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Untuk mengingatkan kembali, ideologi berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris yang berarti ide atau gagasan, dan logo atau logos dalam bahasa Yunani yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara umum, ideologi berarti kumpulan ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Yang menurut Levi Martin sendiri, ideologi berarti kepercayaan atau beliefs, attitude atau sikap, dan value atau nilai. Nah, kenapa bisa ada nilai? Karena adanya keingintahuan manusia. Dengan adanya keingintahuan manusia tersebut, maka adanya nilai. Dengan adanya nilai, nanti akan terbentuknya sikap. Dengan terbentuknya sikap, nanti akan membentuk kepercayaan. Nah, kemudian apa itu sistem? Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian, yang dimana bagian-bagian ini memiliki perannya masing-masing, yang saling berhubungan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian nilai, apa itu nilai? Nilai adalah keberhargaan, atau bahasa Inggrisnya disebut worth, atau kebaikan, goodness. Ini merujuk kepada suatu tindakan tertentu. Nilai berkaitan dengan apa yang seharusnya atau das sollen, dan bukan apa yang senyatanya, disebut das sein. Nah, jadi sistem nilai adalah gagasan menyeluruh mengenai apa yang ada di pikiran seseorang atau anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang memberikan arah dan orientasi perilaku pada masyarakat. Dalam buku Pendidikan Pancasila tahun 2002, karya Purwastuti dan kawan-kawan menyatakan Pancasila sebagai sumber nilai, artinya Pancasila mengandung serangkaian nilai, yang dimana nilai-nilai ini terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Satu dengan yang lainnya itu saling bergantungan dan tidak bertentangan. Sekarang waktunya kita membahas mengenai peran kita sebagai bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu bagaimana sih cara kita sebagai bangsa Indonesia melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini? Nah, berhubung Pancasila merupakan sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan nilai-nilai dalam Pancasila yaitu dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti yang kita ketahui, kita di Indonesia dibebaskan untuk memilih atau memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Jadi hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mampu menghargai inter maupun antar umat beragama. Kita harus memiliki rasa toleransi, dan kita harus mampu hidup rukun antar umat dan umat beragama. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua ini yaitu kita sebagai manusia harus dapat memperlakukan manusia lainnya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai sesama makhluk Tuhan yang sama derajatnya. Kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Kita harus menciptakan dan mengembangkan rasa tenggang rasa agar kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita juga harus mampu membela kebenaran dan keadilan. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan
nilai yang terkandung dalam sila kedua. Selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu, banyak sekali perbedaan atau keanekaragaman di negara kita, seperti keanekaragaman suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan cara menjaga kekayaan alam di negara kita, dengan cara menggunakan batik untuk menunjukkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus dapat mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan orang, perseorangan, atau kelompok. Nah, hal-hal itu yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini. Selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, seperti yang kita ketahui, di negara kita, pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya kita, seluruh masyarakat Indonesia, memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di dalam pemerintahan. Jadi jika kita ingin terjun di dalam dunia pemerintahan, kita merasa mampu memberikan perubahan yang lebih baik untuk negara kita, kita bisa ikut terjun dalam dunia pemerintahan. Namun jika kita merasa diri kita tidak mampu, kita boleh tetap menjadi rakyat biasa. Peran kita sebagai rakyat Indonesia bisa dengan cara memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mungkin kita anggap kecil dan kita tidak sadari bahwa kita sedang menerapkan sila keempat, yaitu saat kita memilih ketua kelas atau ketua OSIS dengan cara voting. Nah, itu secara tidak langsung kita sedang menerapkan sila keempat, karena itu seperti demokrasi. Nah, atau saat kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu merupakan hal-hal yang menurut kita kecil yang ternyata kita sedang menerapkan sila keempat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai yang terkandung dalam sila kelima ini yaitu dengan cara memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus mengetahui yang mana hak kita, yang mana kewajiban kita. Jangan hanya ingin memiliki hak, namun kita melupakan kewajiban kita. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan juga melakukan pertolongan kepada orang lain, bergotong royong, dan sebagainya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai bagaimana penerapan Pancasila sebagai sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu bagaimana sih peran kita sebagai bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke lifestyle baru kita sebagai masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita sedang berada di fase new normal, di mana kita bisa melakukan aktivitas kita seperti semula, seperti sebelum adanya pandemi, namun dengan cara yang berbeda, dengan kebiasaan yang baru atau dengan lifestyle yang baru di masyarakat. Lalu apa hubungannya penerapan Pancasila sebagai sistem nilai bersikap dan berperilaku di masyarakat dengan lifestyle baru di masyarakat saat sekarang ini sesuai dengan protokol kesehatan? Jadi begini, jika sebelumnya, sebelum adanya corona ini, kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, kita keluar tanpa menggunakan masker, tanpa membawa hand sanitizer, atau kita tidak menjaga jarak saat di keramaian. Sekarang berbeda, kita akan memiliki kebiasaan yang berbeda, kita akan memiliki lifestyle yang baru di masyarakat, di mana saat kita keluar rumah kita harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita, dan jika kita ingin lebih aman kita harus menggunakan sarung tangan, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar kita terhindar dari virus dan bakteri dengan cara mengkonsumsi vitamin atau suplemen kesehatan lainnya. Nah, dengan kita melaksanakan semua ini secara bersama-sama, kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai, dan kita melakukan apa yang dianjurkan pemerintah, itu secara tidak sadar kita sedang membantu negara kita untuk mencapai tujuan negara kita saat ini, yaitu menghentikan laju penyebaran COVID-19 dan juga memperbaiki keadaan ekonomi di negara kita. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita saat menjalani lifestyle baru kita di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.
Jadi, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma yang digunakan sebagai tolak ukur baik, buruk, benar, salah, tingkah laku, atau perbuatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus bersikap dan berperilaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimanapun dan kapanpun, baik di masa sebelum pandemi maupun sekarang di saat kita memiliki lifestyle baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi itu saja materi mengenai Pancasila sebagai sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat dan lifestyle baru masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.